Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Membumikan Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farhan Rizky Ananda. Ada teman saya Adisa Sisilia Ananda, dan ada Jasmine Audriana Rahman, ada Lana Amalia Solihah, ada Putri Hartanti, dan ada Salsabila Maliha. Berikutnya. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Islam di Indonesia. Berikutnya, spirit Islam telah menggelora di tanah bumi Ibu Pertiwi ini sejak dahulu. Kala Nusantara belum disatukan dalam nama Indonesia. Beberapa kerajaan telah menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahannya. Hingga pada masa perjuangan merebut kemerdekaan pun, ajaran Islam turut memberikan pengaruh yang besar. Nilai Islam yang anti diskriminasi menjiwai para pahlawan dalam menumpas penjajahan yang zolim. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 juga tak lepas dari nuansa keislaman. Pembacaan teks proklamasi yang bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah dilakukan oleh Bung Karno setelah mengunjungi sejumlah ulama, antara lain Kiai Haji Syekh Musa, Kiai Haji Abdul Mukti, dan Kiai Haji Hashim Asyari. Dengan dukungan ulama, Bung Karno pun merasa mantap dan tak takut atas ancaman dan serbuan tentara sekutu pasca proklamasi. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Audrey. Silakan Audrey. Baik, yang poin pertama ada Islam dan negara. Dalam kehidupan bernegara, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim jelas perlu mengawinkan antara jiwa keislaman dan juga jiwa keindonesiaan. Wujudnya adalah Muslim nasionalis, yaitu perpaduan spirit keagamaan dan cinta negara dalam diri anak bangsa. Demi harmonisasi kepentingan agama dan negara, maka nilai-nilai Islam dan Pancasila sudah tak perlu dipertentangkan lagi, dengan alasan bahwa Pancasila tak aspiratif terhadap Islam. Kini mendudukan agama dan negara pada posisi yang saling menguatkan merupakan jalan yang terbaik. Bahkan pasca kemerdekaan, sikap akomodatif semacam itu ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo tahun 1983 yang memutuskan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas dan Islam sebagai akidah organisasi. Kiranya kita perlu kembali merenungi pesan dalam kitab suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Ayat ini mengisyaratkan bahwa meskipun terhadap hierarki, ketaatan bagi seorang muslim mendahulukan Allah dan Rasul-Nya, tapi selama kekuasaan negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka taat kepada pemimpin negara juga merupakan sebuah kewajiban. Yang kemudian ada Muslim dan nasionalis. Dua identitas personal berupa penganut agama Islam dan bangsa Indonesia perlu dipadu-padankan secara baik. Pola pikir yang memandang kehidupan duniawi, hablu minanas, tak lebih penting daripada menunaikan ritus keagamaan, hablu minallah. Jelas berpengaruh terhadap kontribusi umat Islam dalam membangun negara. Negara yang madani akan berdampak positif dalam penunaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang seluas-luasnya. Begitupun sebaliknya, selain itu negara yang aman dan makmur juga akan menghindarkan anak bangsa dari kesyirikan akibat himpitan kehidupan dunia. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Untuk selanjutnya, slide-nya akan dibacakan oleh saya lagi.
Demi menjaga keberiringan Islam dengan modernitas, maka sudah saatnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah didudukan pada posisinya yang azali, yaitu sebagai pedoman hidup sepanjang waktu. Modernisasi yang seiring waktu bukanlah kenyataan yang harus dihindari dalam Islam, tetapi harus dihadapi dengan cara yang Islami. Perubahan perihal fisik materi keduniaan, kesemuanya harus berpedoman pada ajaran Islam dan diabdikan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Paham Islam yang modernis adalah jalan keluar untuk mengatasi ketertinggalan umat Islam akibat tafsir Al-Quran dan hadis yang terlalu skriptualis dan dogmatis. Kebutuhan ini sejalan dengan paradigma neomodernisme dalam Islam. Paham ini tampil dengan menonjolkan pentingnya ijtihad yang kontemporer, yang mampu berakselerasi dengan perkembangan zaman. Sebuah ijtihad yang membuka ruang bagi rasionalitas, kebebasan, dan kontekstualisasi. Akhirnya, perlu dicatat bahwa menyinergikan Islam dengan modernitas bukanlah sebuah upaya yang mendudukan agama di posisi subordinat dari kepentingan duniawi, melainkan sebuah upaya untuk mengkaji dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam secara kontekstual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lana. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya di bagian D ada menyongsong kejayaan. Tantangan terbesar dalam mengoptimalkan peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara adalah adanya anggapan yang mempertentangkan antara agama, negara, dan modernisasi. Agenda pencerahan tersebut meliputi yang pertama, memahamkan bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila dan Undang-Undang 1945 telah usai. Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme Muslim di Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara. Akhirnya, spirit agama, nasionalisme, dan modernitas adalah tiga elemen yang tidak terpisahkan. Keyakinan agama adalah ikatan spiritual, nasionalisme adalah ikatan kenegaraan kebangsaan, sedangkan modernitas adalah ikatan zaman. Ketiganya niscaya menjadi bagian dari pribadi umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim sudah sepatutnya memadupadankan ketiganya dalam upaya membangun bangsa dan negara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Audrey. Silakan Audrey. Baik, yang selanjutnya ada landasan historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Gagasan pribumisasi Islam pertama kali digagasan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an yang berisikan pribumisasi Islam adalah rekonsiliasi antara budaya dan agama. Terciptanya pola-pola keberagaman Islam yang sesuai dengan konteks lokalnya dalam wujud Islam pribumi atas jawaban Islam otentik yang ingin melakukan proyek Arabisasi di setiap komunitas Islam di seluruh dunia. Islam pribumi memberi keberagaman interpretasi dalam kehidupan beragama Islam di setiap wilayah yang berbeda-beda. Sebagai contohnya seperti upacara pengawihan di Jawa Barat. Ada beberapa argumen dalam mempertahankan tawaran pribumisasi Islam menurut Gus Dur. Yang pertama, alasan historis bahwa pribumisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain seperti Indonesia. Proses ini tidak mengubah Islam, tetapi mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Yang kedua, proses pribumisasi Islam berkaitan dengan antara fiqh dengan adat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lana. Silakan Lana. Selanjutnya ada membangun argumen tentang urgenisasi pribumisasi Islam. Agama dan budaya memiliki independensi masing-masing, namun ada wilayah tumpang tindih antara keduanya. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antara kelompok atas dasar persamaan agama dan budaya.
pribuminisasi sebagai upaya untuk melestarikan akar budaya sendiri dan tidak hanya mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah. Pada tahap keberagaman tertinggi, keyakinan tauhid dan ketaatan kepada syariat mesti berwujud kecintaan kepada sesama manusia. Untuk menghapus atau menolak pengaruh asing, tetapi lebih kepada proses mengolah, menyerap, dan menyintesiskan pengaruh-pengaruh itu sendiri. Sebagai contoh, bahasa Indonesia mempunyai pengaruh dari berbagai bahasa di dunia, seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Arab, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Silakan Putri. Baik, selanjutnya ada fikih dan adat. Di dalam ilmu husnul fikih dikenal tidak al-ada muhakamah, adat istiadat bisa menjadi hukum. Di sini adat berperan sebagai penghubung pola-pola baru dengan berpijak kepada aturan normatif dari agama. Akan tetapi harus disadari bahwa penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya dikenalkan sepanjang menyangkut sisi budaya. Contohnya seperti dalam soal wali nikah, ayah angkat tetap bukan wali nikah untuk anak angkatnya. Ketentuan ini adalah norma agama, bukan kebiasaan. Cara ini bukanlah ketentuan agama, tetapi logika agama, yaitu campuran hukum agama dan logika. Dari sinilah bisa muncul adat istiadat dan adat pengaturan penempatan siswa, sehingga para ulama memperbolehkan dimasukkannya sekolah meskipun siswa-siswi duduk dalam satu kelas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila Maliha. Silakan. Selanjutnya ada mengembangkan aplikasi NAS. Karena adanya prinsip-prinsip yang keras dari hukum Islam, maka adat tidak bisa merubah NAS itu sendiri, melainkan hanya merubah atau mengembangkan aplikasinya saja. Dan memang aplikasi itu akan berubah dengan sendirinya. Misalnya, Nabi tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat, melainkan gandum. Lalu ulama yang mendefinisikan gandum sebagai kutul balat atau makanan pokok, dan karena definisi itulah gandum berubah menjadi beras untuk Indonesia. Sebagai contoh, di dalam sebuah musyawarah ulama tersebut muncul soal sterilisasi. Pertanyaan mendasar pun muncul tentang pemilik hak menciptakan anak, Tuhan atau manusia. Jawaban yang diberikan adalah bahwa hak menciptakan anak dan meniupkan ruh dalam rahim adalah milik Tuhan sebagai tanda kekuasaannya. Karena itu, semua bentuk intervensi terhadap hak ini yaitu dalam bentuk menghilangkan kemampuan seorang ibu untuk melahirkan, berarti melanggar wewenang Tuhan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri kembali. Silakan Putri. Baik, selanjutnya ada pendekatan sosiokultural. Ada sebuah soal yang sangat penting seputar soal pemahaman NAS di atas, yaitu pendekatan sosiokultural. Sosial budaya adalah perkembangan budaya dalam konteks kemasyarakatan. Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi dari masyarakat feodal atau agraris menuju masyarakat modern. Perkembangan yang terjadi ternyata bersifat dualistik, di mana satu pihak telah mencapai modernitas, termasuk upaya penciptakan infrastruktur ekonomi dan perilaku di berbagai bidang. Dalam situasi perkembangan dualistik mampu menuju modernitas keadaan sarwa modern, maka kita langsung ke slide selanjutnya saja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adisa. Silakan Adisa. Weltanschauung Islam. Ajaran Islam bisa dibedakan antara yang merupakan nilai dasar dan kerangka operasionalnya. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat yang intinya adalah menurut Dr. Muhammad Abu Zahrah dan diperkuat oleh ahli-ahli lain.
keadilan, persamaan, dan demokrasi, syura, prinsip operasional nilai-nilai dasar ini sudah dirumuskan dalam kaidah fikih tasyaruful imam ala ra'iyatihi manutun bil masalah. Tindakan pemegang kekuatan rakyat ditentukan oleh kemaslahatan dan kesejahteraan mereka. Dengan bahasa sekarang, harus dijunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan persamaan di muka undang-undang. Selama problem krisis identitas kaum muslimin belum terpecahkan, maka langkah-langkah belum bisa diambil untuk membentuk Weltanschauung Islam, dan selama masih dalam keadaan demikian, yang ada barulah Weltanschauung Islam yang semu dan baru pada tahap semangat keislaman saja atau sekedar slogan-slogan Islami kosong. Jalan-jalan yang terbaik adalah melakukan upaya rekonstruksi hukum agama secara parsial sesuai dengan kebutuhan atau bersifat ad hoc sejalan dengan situasi ad hoc yang tengah berlangsung. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Disa kembali. Silakan Disa. Agenda prioritas. Apa yang harus dikerjakan pertama kali adalah menciptakan kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan oleh Islam. Dari sini kemudian tersedia lahan bagi masuknya pendekatan sosiokultural yang sifatnya mampu menampung kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan perubahan. Tapi kerja ini tidak bisa begitu saja dilakukan. Dengan kata lain, betapapun pentingnya perubahan-perubahan formalistik hukum fikih, ternyata masyarakat tidak menunggu rumusan-rumusan formal itu dalam menentukan apa yang hendak mereka lakukan. Hal ini berarti penciptaan Weltanschauung dengan pembinaan atau pembentukan 3 nilai dasar tadi. Inti persoalan adalah membangun etika masyarakat yang baru, hubungan yang lebih egaliter, kebebasan berpendapat, dan ketundukan kepada hukum adalah inti keadilan yang akan membentuk perilaku masyarakat secara berangsur-angsur menuju budaya baru. Prioritas ini dibarengi dengan prioritas transformasi budaya-budaya yang ada seperti penertiban kehidupan koperasi dan budaya politik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jembatan baru. Salah satu persoalan yang sangat perlu pemecahan adalah keterpisahan antara dua komponen dalam sistem keyakinan Islam, yaitu keyakinan akan keimanan yang sangat pribadi, sebagaimana yang tercantum dalam rukun iman, dan dimensi sosialnya sebagaimana tercantum dalam rukun Islam. Dengan demikian, yang masih diperlukan adalah pengembangan akidah Islamiyah yang mempunyai komponen rukun iman dan sekaligus rukun Islam dalam bentuk yang terjembatani. Usaha menjembatani ini merupakan pekerjaan besar yang harus ditempuh melalui dialog dengan semua pihak. Apa yang ada tetap dipertahankan, tetapi mesti ditambah dan diperjelas dengan wawasan-wawasan baru. Dengan kata lain, semua kelompok masyarakat bertanggung jawab terhadap proses pribumisasi Islam dalam arti mengokohkan kembali akar budaya kita dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Silakan Salsabila. Baik, selanjutnya ada corak keberagaman umat Islam di Indonesia. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Selain menjadi kekayaan bangsa, keragaman masyarakat juga dapat berpotensi negatif bagi kehidupan bangsa. Keragaman masyarakat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik, integrasi yang dipaksakan, dan sebagainya. Keragaman budaya merupakan modal untuk membangun masyarakat yang multikultural, namun sekaligus sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Efek negatif demikian pada tingkat permukaan muncul dalam bentuk gesekan-gesekan, pertentangan, dan konflik terbuka antar kelompok masyarakat. Kenyataannya, konflik antar kelompok sering terjadi di Indonesia, baik antar kelompok agama, suku bangsa, daerah, maupun antar golongan politik.
Konflik horizontal sesungguhnya bukan disebabkan oleh adanya perbedaan atau keragaman itu sendiri. Masalah itu muncul terutama karena tidak adanya komunikasi antar budaya daerah. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lana. Silakan Lana. Selanjutnya ada keberagaman ras di Indonesia. Keberagaman ras di Indonesia mempengaruhi budaya, tradisi, dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Hal ini tercermin dalam perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, serta seni dan budaya yang dimiliki oleh setiap ras. Meskipun ada perbedaan ras di Indonesia, namun semua ras tersebut hidup berdampingan dan memiliki persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks global, keberagaman ras Indonesia merupakan bagian dari keanekaragaman manusia yang ada di seluruh dunia. Setiap ras memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing yang perlu dihargai dan dijaga. Namun, perbedaan ras juga seringkali menjadi sumber konflik dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai keberagaman ras yang ada, serta menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk slide terakhir akan dibacakan oleh Disa. Silakan Disa. Keberagaman gender di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 119.630, 913, dan perempuan sebanyak 118.01.04.13. Jumlah penduduk ini dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga diprediksi penduduk Indonesia akan bertambah pesat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun sekitar 149%. Keadaan inilah yang dinamakan gender, yang dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin. Perilaku dan sikap ini bukan karena jenis kelamin seseorang sehingga dia menjadi ketua kelas, namun disebabkan oleh pandangan atau pendapat dalam masyarakat yang memberikan tugas-tugas tertentu berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena hanya pandangan atau pendapat masyarakat, maka mengakibatkan perbedaan gender antar masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.